Welcome back to our channel. Back again with me, Miss Rezu, and my lovely partner. Miss Firda. Ya, ya. Jadi beneran nggak bosan ngeliat kita berdua ya, Miss ya. Semoga tidak bosan ya dengan Iya, muka-muka kami. nggak membosankan sih muka kita ya. Oh iya. Okay, so another video with us. Jadi untuk hari ini, maybe we are going to talk another things about IELTS, dan mostly karena kita emang sukanya ngomong ya, Miss. Jadi kita akan fokus ke IELTS speaking hari ini ya, speaking. Dan itu juga maybe yang paling ditakutin ya, Miss ya, kali ya, IELTS speaking itu paling ditakutin kayaknya ya di IELTS Kalau di speaking ya, karena kayak orang takut di interview atau mungkin takut ketemu sama examiner gitu ya. Jadi karena kan kalau dari sisi sistem pendidikan kita menganggap kalau apa? Live response juga kan kalau di speaking tuh, benar kata Miss Rezu, karena ketemu sama examinernya langsung. Jadi kayak mungkin kayak, aduh gimana ya ngomongnya gitu, kayak ketemu saya cantik gitu, kayak aduh gimana ngomongnya. Ya, but that's why kita jadi senang banget ngomongin tentang IELTS speaking, dan bantu juga teman-teman yang pengen improve IELTS speaking-nya, dan juga pengen ngambil the test, dan mungkin kayak initial preparation lah buat yang mengambil tes gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, jadi untuk kemarin kita udah ngomongin banyak hal tentang speaking, dan untuk hari ini kita akan ngomongin special case. Jadi ini untuk mungkin ada beberapa opini dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah kayak going to website that tells us about tips and tricks of IELTS speaking, pasti nemu salah satu tips yang bilangnya kayak gini, that it says idiom itu bisa membuat band score kita tinggi gitu ya. Atau enggak, kadang ada beberapa website yang dia bold banget, Miss Firda ya, dia bilang IELTS itu idiom itu bisa ngebuat kita dapat band score 7. Nah, itu mereka langsung bold banget kasih nilai ya. Langsung kayak 7 ya, langsung kayak wah 7 lah pokoknya gitu ya. Jadi itu mungkin opini yang teman-teman kayak oh gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang idiom itu apa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang itu. Jadi gimana sih menurut kita opini yang seperti itu tuh, gimana pendapat dari dua tutor ini ya, dari fokusielts.com ini ya, gimana pendapat kita. Oke, jadi pertama mungkin kita jelasin tentang idiom dulu ya, Miss ya. Idiom itu apa sih, Miss Frida? Kalau Miss Frida bisa jelasin sedikit idioms. Wow, oke. So idioms itu adalah sekelompok kata yang kalau kita gabung itu mereka jadi punya meaning yang berbeda. Ibarat kalau di bahasa Indonesia itu kayak peribahasa gitu loh, teman-teman. Jadi kayak misalnya apa ya? Kalau di bahasa Indonesia mungkin bahasa Indonesia kayak ini, kepalaku pecah gitu misalnya. Jadi kan not literally pecah juga. Iya, nggak pecah beneran gitu ya. Jadi kayak kepalaku pecah mungkin, kepalaku pecah menghadapi anak-anak ini, misalnya kayak gitu. Ya, itu kan orang-orang kadang tanpa sadar mereka pakai dalam kehidupan kita sehari-hari kan kayak aduh kepalaku mau pecah nih. Iya. Nah, itulah kita bilang idiom. Jadi nggak harus yang, mungkin orang-orang salah paham idiom tuh harus yang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian kayak gitu. Oke, bukan peribahasa yang gitu ya, guys. Iya. Ungkapan. Jadi bisa kayak gitu bisa, cuman maksudnya nggak semua yang harus seperti itu. Jadi ada yang simpel-simpel aja kayak kepalaku pecah, atau aduh kapal ini, rumah ini seperti kapal pecah, misalnya kayak gitu ya. Duitku tipis, cie. Ya. Duit emang tipis, cuman ya tipis. Ya tipis. Misalnya kayak gitulah ya. Jadi kayak beberapa ungkapan-ungkapan itulah idioms. Dan idioms ini memang banyak orang yang bilang kalau dia tuh it will be very good if we use it in our speaking session while we are doing the IELTS test gitu ya. Nah, kalau menurut Miss Vida sendiri nih, ya, pendapat tadi tuh tentang idiom itu akan dapat 7 lah atau akan dapat band score tinggi. Menurut Miss Vida tuh apakah benar atau apakah oke opini itu? Oke, sebenarnya kalau teman-teman mau meluangkan waktu ya untuk sekedar download atau baca online the speaking pen descriptors yang public version by IELTS itu kan udah legal banget itu dari IELTS-nya langsung. Kata idioms itu baru muncul di band score 7, guys. Jadi di band score 6 ke bawah tuh udah nggak ada idioms. We're not expected to use idioms at all kalau mau cuma dapat band score 6 gitu. Tapi karena band score 7 itu kayak band score paling safe nggak sih untuk keluar negeri. Apapun tujuannya ya, mau working, gitu ya. studying, itu 7 itu udah paling safe di situ. Nah, disitulah muncul kata idioms, gitu. Jadi that's true actually. Jadi idioms memang karena idioms hanya muncul di band score 7 ya, mulai dari band score 7, 8, and 9, maka iya penggunaan idioms akan bisa membuat kita mendapatkan band score yang lebih tinggi dalam IELTS speaking.
Betul Oke. sekali. Jadi band score 7 itu jadi kan kita maksudnya ketika kita misalnya band score kita, pengennya dapat 6 atau dapat 5 mungkin kita tidak di-push untuk Ya, melakukan itu betul ya, betul. jadi kita tapi udah 7 itu menjadi berarti kan itu seperti kalau misalnya pernah lihat band deskriptor tuh dia seperti syarat-syarat memenuhi band score ya. Jadi kayak kalau Mhm. mau dapat 7 syaratnya apa aja, yang kayak Ya, gitu. harus ngapain aja sih Heeh. gitu. Tapi itu walaupun itu publik ya, jadi mungkin masih ada beberapa hal yang tidak di-expose ke publik, Betul. dari yang versi examiner-nya gitu. Mhm. Cuman untuk dari yang versi publiknya itu dia ada, dan itu akan ngebuat memang, dapat nilai tinggi. Kalau 7 tuh mungkin kayak seperti yang sudah bilang kayak KKM kali ya, KKM kita gitu ya. Mhm. Apa Mhm. kayak Betul. minimal score if you Minimal minimal standardnya itu kayak gitu. gitu. Jadi oke. Nah, tapi banyak nih ada yang apa ya, seperti salah paham nih, Miss, karena kan ketika orang Oh, bilang idiom itu sama dengan band score 7, itu orang-orang kayak, "Oh, oke, let me use idioms. idiomnya." Dan dia kadang ada yang overuse, ada yang, Aha, apa ya, ada yang tidak tepat, tidak inappropriate use sesuai heeh, jadi, betul. seperti kata Miss bilang emang, idiom itu akan membantu kita banget untuk dapat band score 7 atau lebih, atau tinggi malah ya. Mhm. Tapi once again kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, itu band score 7 tinggi di bagian vocabulary. Betul. This is Ya, one of the four ya, components. it's all not all. Jadi kayak bukan yang, misalnya nih kita grammar biasa aja, pronunciation biasa aja, fluency biasa aja, tapi kita dapat idiom terus dapat 7 itu enggak. Jadi 7 itu, Mhm. dikhususkan untuk kategori dari karena kan ada 4 kategori ya, Miss, ya untuk IELTS, Betul, itu betul. ya, ada fluency, Vocabulary, vocabulary, grammar, grammar and pronunciation, ya. pronunciation. Heeh, jadi yang bagian vocabulary-nya kita mungkin bisa masuk ke standar 7. Jadi kalau misalnya kita pakai idiom, bukan semerta-merta langsung nilai kita melunjak langsung wing gitu tinggi, enggak, ya. Jadi tetap, harus balance di antara yang lainnya juga. Jadi kita balance di fluency kita oke, dan jadi standarnya semua harus tercapai untuk band score 7 seperti itu ya. Yang pertama dan yang kedua, yang tadi kita bilang, ada yang overuse dan ada yang inappropriate Mhm. gitu. Mungkin Miss Mila pernah nggak nemu yang overuse Miss atau inappropriate dari idioms itu? Kalau Miss dari pribadi ya, pribadi saat saat ngajar ada pernah bertemu case seperti itu? So far dari student saya belum pernah sih kalau yang dia setiap respons itu selalu menggunakan idioms dengan kurang tepat. Tapi kebanyakan karena idioms itu kan bukan hal yang lumrah ya, apalagi again ketika orang tidak punya encounter yang cukup, exposure yang cukup dengan komunikasi berbahasa Inggris, even yang secara naluriah gitu, uh, penggunaan idiom itu masih sangat asing. Mhm, Gitu. Jadi masih hafalan banget lah istilahnya kita tuh belum sampai penggunaan yang natural gitu, masih based on hafalan banget. mhm, mhm. Jadi kebanyakan student saya itu cuma punya satu checklist idioms gitu, misalnya cup of tea. It's my Ah, cup of tea. Nah, the student uses this all the time. ya Jadi ya ya. satu idioms dipakai terus dan even kadang-kadang juga lupa penggunaannya. So you're right. So sometimes it's overusing. The Mhm, student is overusing one idiom, satu mhm. sentence idiom gitu, Satu-satu idiom tuh. atau malah underuse atau malah nggak pakai sama sekali, even meskipun si student ini tahu satu idiom ini. Mhm, mhm, Gitu. mhm, mhm. Itu sih case yang pernah terjadi di kelas saya. Betul. Nah, sebenarnya sama juga nih sama Miss Firda. Saya itu pernah ada student yang super good, like super good in speaking, like fluency-nya oke, grammar Mhm. oke. Dia tahu idiom, dia tahu cup of tea, dia tahu apa, saya kayak, "Oh, it's a heartbroken." Heartbroken itu udah masuk idiom sebenarnya, kayak udah masuk, Mhm. bagian dari, apa ya kita bilang ya, kayak kind of Iya, like patah hati gitu ya. konotasi tadi lah si ungkapan konotasi Ya, tadi gitu. ungkapan konotasi tadi itu. Mhm. Dia tuh tahu, cuman nggak pernah dipakai. Jadi karena dia mungkin lebih fokus ke, unfamiliar words atau words-words yang, Mhm. kayak "wah" gitu, Mhm. jadi dia idiom nggak dipakai. Jadi it will be hard for us to get, higher score kalau misalnya seperti itu juga. Jadi underuse ada, overuse juga ada yang tadi terlalu banyak Mhm. dipakai atau terbukti. Dan yang mungkin yang paling sering kejadian untuk teman-teman yang, pengen ngambil tes speaking dengan yang dapat opini itu adalah mungkin yang inappropriate use gitu. Inappropriate Mhm. pun juga banyak ya Miss Huda ya, inappropriate itu bisa yang dia salah penempatan atau dia yang penempatannya kurang pas atau mungkin dia yang terlihat kurang natural. Nah, seperti tadi Miss Huda bilang, Betul, jadi kayak jadi maksain banget idioms untuk maksain masuk ke responnya dia gitu, yang penting betul, ada. ini ada. Nah, itu juga
itu juga ada penilaiannya juga ya, Miss ya. Jadi kayak Betul, betul. serta-merta nggak bisa. Sama kayak misalnya kita bahasa Indonesia tuh mungkin kalau kita contohin bahasa Indonesia seperti ini. Waduh, ini kamarnya seperti sangat berantakan sekali. Seperti tong Kapal sampah pecah. misalnya kayak gitu. Misalnya atau kapal pecah gitu. Ya, dia itu tidak serta-merta langsung kayak keluar gitu, tapi isi mikir atau isi kayak aduh yang mana yang mau dipakai, kayak kita milih dalam otak kita kayak bunyi titit yang mana mau dipilih kayak gitu. Nah, this is an inappropriate use. Jadi mungkin yang kita bisa bicarakan adalah nggak semua idiom itu memang akan membuat kita bagus gitu ya, membuat kita Betul. kita bagus, cuman harus tahu cara makainya dan harus Harus tahu natural, cara pakainya. harus natural cara penggunaannya atau cara gimana kita mengungkapkannya dalam kalimat tuh harus, jadi susunan katanya tuh juga nggak boleh yang asal masukin aja, sini masukin lah. Habis Ya, itu betul. tiba-tiba pokoknya lagi ngomongin misalnya, oh do you like mango? Oh it's not my cup of tea. Nah itu kan ya Aneh gitu kan, konteksnya beda nih. konteksnya juga. Nah itu juga ya Miss ya. Kalau menurut Miss ini ada lagi nggak yang kira-kira kayak menghindar orang-orang dari penggunaan idiom tapi kayak mungkin tidak serta-merta dapat 7 gitu. Ada case lain? One thing that you need to remember guys, itu adalah dalam speaking test itu tugas kalian adalah performing the language verbally. Gitu. Jadi bukan membacakan list idiom semudah kalian hafal sebelum test day. Yes, it's not the way it works ya. Jadi bukan itu intinya penggunaan idiom. Jadi penggunaan idiom itu untuk kasih tahu, oh ini loh gue punya level proficiency yang lebih tinggi karena gue bisa pakai bahasa yang artinya itu bisa beda dari kombinasinya gitu. And it comes naturally from me. Dan tidak semua idiom itu bisa digunakan. Okay, so don't use the idioms that you tend to say to other people. Okay, contoh misalnya break a leg itu artinya good luck. Break a And you leg. can't say good luck to yourself during the test, kan? Yeah, And it doesn't make sense as well kalau misalnya saying good luck to the examiner. What for? They don't need your luck. You need your luck gitu. Jadi, mungkin kayak sebenarnya kayak you good luck. yeah, you good luck. You break your leg kata examiner kan nanti gitu. Ya. Jadi ada juga yang memang karena kan mungkin kalau kita idiom tuh kayak nyari di internet tuh pasti banyak ya misalnya contoh-contoh yang ada, tapi nggak semua bisa dipakai, nggak semua bisa di appropriately use, dan nggak semua akan walaupun artinya sama, tapi konteksnya berbeda pun kita bisa salah ya cara penggunaannya. Kayak tadi yang cup of tea itu emang suka artinya, tapi untuk mangga ya maksudnya itu it's not about perbandingan gitu kan. Kalau cup of tea itu kayak kayak gimana ya, jadi kayak kurang secara kontekstual dia kurang masuk juga. Jadi ada time dia juga kayak jadi karena untuk idiom kan kita seperti mau menyombongkan diri, oh aku loh tahu makna lainnya, makna nggak cuman kepala aku pecah, ayo kita ke rumah sakit kayak gitu. Ya. Jadi ya kita diharuskan untuk mengerti karena maybe sama kayak kita yang sering bilang kapal pecah, aduh patah hati, itu orang-orang sana juga sering bilang seperti itu gitu. Betul. Jadi that's the thing about idioms ya. Jadi in conclusion, idioms itu emang membuat kita akan dapat nilai yang lebih oke, especially tapi ada syarat-syaratnya juga. Jadi nggak serta-merta put aja langsung dapat, tapi juga ada apa aja tadi sebenarnya ada ini ya. Appropriacies, jadi penggunaannya sentence. Terus nggak overuse, nggak underuse juga. Dan itu juga harus ada dukungan dari aspek lainnya yaitu fluency, grammar, dan pronunciation. Ya, jadi itu aja sih ya, Miss ya. Ya. Yes. Ya, jadi that's about idiom. Jadi jangan apa lagi, jangan bimbang lagi. Jadi kayak ada yang bilang, masa sih idiom bisa bikin kita nervous? Atau mungkin ada orang yang, aku pakai idiom aja. Whole test gitu juga keliru. Jadi jangan jadi extremist guys, balance ya. Jadi ya harus pakai memang, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu jangan terlalu gegabah pakai ya. Jadi pelan-pelan dengan baik-baik seperti itu. Oke, then I think that I hope that helps all of you yang mau ngambil tes dan yang mau dapat band score tinggi ya. Jadi jangan hati, and if you need partner to practice, karena kita always will give you the best service and the best advice ya. So don't forget to join focusielts.com. Jadi di sini bukan cuma ada tutor-tutor kita aja ya, bukan cuma Miss Rizul sama Miss Firda, ada banyak tutor lain with the best
educational background, the best experience they have in IELTS, dan juga kita punya mock up test ya Miss ya. Mock up, Betul. jadi kalau misalnya kita masih ragu, aku ambil tes IELTS-nya gimana, aku takut salah atau things like that, you can contact us and we have the mock up test yang bisa jadi apa ya, awalan ya, kayak try out lah ya kalau zaman-zaman kita ujian ya, kayak try out sebelum ngambil the real test seperti itu. Yes. Okay then, so don't forget also to subscribe, like, and comment about maybe question yang masih kurang jelas atau mungkin ada pengen kita bahas apa gitu ya, kayak oh kita mau bahas apa Miss, tolong bahas tentang something yang kalian pengen tahu, so we can answer that or we can put that in video. Iya, jadi kita seru banget dan kita senang banget kalau ada apresiasi atau opinion dari kalian tentang konten kita di sini. Oke? Yes. Yeah. So thank you so much and have a good day everyone. Bye.